Sadar atau tidak sadar, emosi yang kita alami sehari-hari seringkali dapat membuat kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa, yang berdampak besar kepada suatu momen di hidup kita. Maka, langsung saja kita simak kisah nyatanya di realita kehidupan. Growing up, what are we supposed to see, to feel, to meet? Growing up, what are we supposed to miss, to keep, to leave? When it hurts, it hurts me. When it hurts. Hai, kenalin. Aku ingin menceritakan pengalaman aku saat aku tidak bisa mengontrol emosiku sehingga aku gagal dalam memenuhi prinsip hidupku. Berawal dari aku yang dalam posisi capek, lalu menemui sebuah kejadian dompetku hilang, sehingga aku menganggap bahwa aku sedang diusili oleh temanku. Namun, sangat disayangkan, posisi di situ aku nggak bisa kontrol emosiku, sehingga ada satu kata yang aku lontarkan. Ini mah sama aja ada maling di dalam. Semenjak kata-kata itu keluar, hubunganku dengan temanku renggang sampai lulus sekolah. Serta aku menyesali mengapa aku mengeluarkan kalimat tersebut yang mengakibatkan hubungan pertemanan sirna begitu saja. Pentingnya emosi kontrol agar semua posisi baik-baik saja. Ini cerita pengalamanku yang selalu terbayang di pikiranku hingga saat ini. Awalnya dari hubunganku dan ayahku, yang tidak baik-baik saja. Bahkan, menatap matanya saja aku tidak bisa. Aku mempunyai kakak laki-laki pengidap autis yang mana seringkali tantrum dan akhirnya bertengkar dengan ayahku, yang temperamental. Teriakan-teriakan itu yang membuatku trauma dengan suara teriakan hingga saat ini. Hingga di mana aku lelah mendengar itu semua dan aku berkata pada ayahku dengan emosi. Emosi yang tak terkontrol sehingga aku mengatakan, aku membenci ayah. Ayah gagal menjadi ayah. Aku gak mau lihat wajah ayah. Kata-kata itu yang selalu aku sesali. 3 bulan kemudian, ayahku meninggal karena wabah COVID. Hal itu lagi-lagi membuat emosiku tak terkendali. Aku mengalami depresi. Aku mengurung diri di kamar seminggu tanpa keluar. Aku kehilangan minat untuk segalanya. Hingga aku memutuskan untuk pergi ke psikiater untuk mengontrol emosiku saat ini. Aku tergantung oleh obat-obatan dari psikiater dan terus mendekat kepada Allah. Aku ingin menceritakan mengenai kejadian yang terjadi dalam hidupku. Aku adalah anak yang menyaksikan orang tuaku berpisah di saat aku kecil. Aku saat itu masih kecil, yang membuatku tidak bisa melerai perceraian itu. Hingga dampak bagiku saat ini adalah aku sering merasa sendirian. Di saat aku memiliki orang yang berharga untukku, aku menjadi sangat protek kepadanya. Di saat ia hanya main keluar, aku sering marah-marah tanpa sebab dan membuat masalah. Padahal itu adalah hal yang sangat sepele, sehingga membuat orang itu merasa terganggu oleh sikapku.
Tetapi aku saat itu memang merasa sangat sedih. Aku susah untuk mengontrol emosi ini. Namun, saat ini aku ingin menjadi lebih baik lagi. Aku juga tidak bisa menyalahkan orang tuaku yang bercerai, karena ini adalah tugasku untuk lebih pandai mengontrol emosi.